Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di tempat yang mulia ini Allah masih perkenankan kita semua untuk mengaji bersama dalam rangka tentunya mengisi kegiatan bulan suci Ramadan, dan tentunya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Untayan salawat salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kelak kita semuanya diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Teman-teman, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini setelah kita diguyur hujan ya, dari tadi jam berapa hujannya? Jam berapa? Dari tadi jam berapa hujannya? Jam 2 ya? Jam 3 sampai dengan jam 4 ini ya. Alhamdulillah. Karena hujan itu kalau pas bulan puasa pasti dinanti-nantikan ya. Pasti dinanti-nantikan. Alhamdulillahirabbil alamin, untuk saat ini kita akan membahas tentang puasa, yang alhamdulillah kita semua pada hari ini sudah masuk hari keberapa? Hari keberapa Mas? 15. Itu artinya 15 hari lagi kita akan Lebaran atau memasuki hari raya Idul Fitri. Tentunya dalam ibadah bulan suci Ramadan kita semua harus tahu hal-hal apa yang menjadi rukun-rukun puasa, kemudian apa yang nantinya bisa membatalkan puasa. Maka dalam ilmu fikih diterangkan, seseorang itu ketika hendak mengerjakan suatu amal, maka dia harus tahu ilmunya terlebih dahulu. Makanya kata ulama, al ilmu imamul amali, yaitu ilmu adalah imamnya amal. Jadi ibarat kalau orang jamaah itu imamnya adalah ilmu, kemudian makmumnya adalah amal. Makanya kalau ada seseorang yang mengerjakan satu ibadah, baik itu ibadah puasa, ibadah sholat, ibadah haji, tapi tidak didasari ilmu terlebih dahulu, maka kata ulama, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah, akan ditolak. Makanya penting, ilmu itu penting, apalagi kalian yang masih anak-anak muda ya. Kalian yang masih anak-anak muda ini harus semangat mencari ilmu. Kata Sayyidina Umar, tafaqahu qabla an tusawwadu. Jadilah engkau pemuda yang pintar, pemuda yang banyak ilmunya, pemuda yang banyak wawasannya. Qabla an tusawwadu, sebelum pada akhirnya nanti kamu akan jadi pemimpin. Kenapa? Karena kalau orang sudah jadi pemimpin, dia nggak punya cukup bekal ilmu, ini berbahaya. Berbahaya atau enggak? Berbahaya. Nanti dia bisa memutuskan suatu perkara dengan seenaknya saja. Berbahaya.
Nah, makanya kali ini kita akan sama-sama ngaji bertolabul ilmi. Ini tentang puasa ya. Jadi dalam puasa itu puasa ini, bulan ini puasa namanya bulan apa? Bulan Ramadan. Kenapa disebut bulan Ramadan? Ada yang tahu? Kenapa? Kata ulama, li'annahu yarmadud dunub. Jadi kenapa disebut bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan ini itu mampu menghapus dan melebur dosa-dosa kita. Kemudian kenapa disebut Ramadan? Kata ulama, karena Ramadan itu, Romad itu artinya apa? Panas. Panas yang begitu sangat panas. Makanya seumur-umur kita itu kalau menjumpai bulan Ramadan, kira-kira musim panas atau musim dingin? Hah? Panas apa dingin? Panas. Makanya disebut apa? Bulan Ramadan. Nah, untuk dalam bulan Ramadan ini puasa itu yang perlu diperhatikan adalah apa? Niat puasa itu perlu diperhatikan kalau dalam ilmu fikih. Coba kita kan biasanya niat ya, kalau tiap malam habis tarawih itu gimana niatnya? Coba bersama-sama. Nawaitu sauma an ada fardis syah Ramadhan hadhis fardal lillahi. Lah itu niat puasa Ramadan. Dalam ilmu fikih itu ada yang namanya tabyitun niyah. Jadi khusus bulan Ramadan itu niat puasa itu harus ketika waktu malam. Waktu apa? Waktu malam. Kok ada orang niat puasa Ramadan habis sholat subuh? Maka puasanya dihukumi tidak sah. Meskipun dia kelupaan. Nah, ini penting, harus kita sama-sama tahu. Kalau puasa sunnah berbeda. Puasa sunnah asal sebelum apa? Kalau kita semisal mau puasa Senin Kemis, kemudian kita lupa niat ya, bangun-bangun udah jam 9. Kita lupa niat, boleh nggak niat ketika jam 9 pagi? Itu boleh, karena puasa sunnah. Asal qabla zawal, batasannya itu sebelum sholat duhur. Itu puasa sunnah. Karena puasa sunnah ya beda sama wajib. Sunnah itu lebih longgar daripada wajib. Maka ajaran kiai-kiai kita, guru-guru kita, ulama kita itu kalau habis sholat taraweh kita sama-sama membaca niat. Biar apa? Biar nanti kalau pas sahur lupa itu sudah niat. Bisa dipahami ya? Ya, itu penting diperhatikan ketika bulan Ramadan. Salah satunya adalah tabyitun niyah, yaitu niat ketika malam hari. Kemudian dalam Ramadan itu juga ada yang namanya muftirat, ada yang namanya mukhbitat. Muftirat itu apa? Muftirat itu adalah perkara yang bisa membatalkan puasa sekaligus membatalkan pahala puasa. Jadi muftirat itu apa? Perkara yang bisa membatalkan puasa sekaligus membatalkan pahala puasa. Contohnya apa? Ya contohnya mokel itu. Kalian udah pernah mokel? Mokel siang-siang minum es, itu batal puasanya, pahalanya juga batal. Itu namanya muftirat. Saya kira teman-teman di sini sudah pada tahu semua ya tentang muftirat, makan, minum, terus kalau udah suami istri itu ada yang namanya berhubungan suami istri, itu juga muftirat, itu membatalkan puasa sekaligus pahala puasa. Yang kedua ada namanya mukhbitat. Ya, mukhbitat ini tidak membatalkan puasa tapi membatalkan pahala puasa.
tidak membatalkan puasa tapi membatalkan apa? Pahala puasa. Apa itu? Hah? Iya ini bener nih, gibah ini. Kayaknya pengalaman ini. Jadi gibah, namimah. Namimah itu apa? Adu domba. Kemudian apa lagi? Fitnah. Pokok hal-hal yang sifatnya negatif dan bermaksiat itu nanti bisa mengurangi pahala puasa, bahkan bisa membatalkan pahala puasa. Makanya kita harus selain menjaga dari makan dan minum, kita harus menjaga dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang negatif. Agar apa? Agar nantinya puasa kita sah dan tentunya juga mendapat pahala. Karena dalam satu riwayat cerita itu ada disebutkan dalam kitab Irsyadul Ibad, itu dulu ada seorang perempuan. Dua perempuan ini dari pagi sampai siang dia itu ghibah. Ghibah itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Ngerasani, itu bahasa Jawa itu. Ya, ini dua perempuan ini dari pagi sampai siang itu dia ghibah. Dan dia setelah ghibah itu merasakan kayak haus, lapar, yang sangat-sangat lapar. Akhirnya dua perempuan ini punya niatan untuk mokel gitu ya, untuk mokel. Akhirnya dia ngirim utusan untuk menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tolong kamu temui Kanjeng Nabi, saya ini benar-benar nggak kuat siang ini. Saya kepingin, kalau boleh, saya kepingin mau mokel. Akhirnya apa? Ini utusan datang ke Rasulullah. Datang ke Rasulullah, kemudian dia menyampaikan pesan dari dua perempuan tersebut. Kemudian kata Nabi apa? Kata Nabi dalam kitabnya ini, hatani somatani amma ahallallahu lahuma wa aftarata ala ma haramallahu alaihima. Jadi dua perempuan itu dia itu memang benar puasa, menahan haus dan lapar. Tapi sesungguhnya puasanya itu sudah batal karena dia mengerjakan keharuman. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi malah ngasih sebuah kayak wadah gitu ya, ember gitu, kayak bak gitu. Ini bawaan. Terus dibawa kedua kepada apa? Kepada perempuan dua tadi. Kemudian apa? Faja'alata taktabanin nas fahada ma'akalata min luhumihima. Jadi akhirnya dua perempuan tadi itu disuruh muntah. Itu setelah muntah itu Masya Allah, itu keluar daging yang ada darahnya, dan daging itu masih daging mentah ya. Itu sampai apa? Sampai diceritakan dalam hadisnya itu sampai wadah itu dipenuhi dengan daging yang berlumur darah. Loh kok bisa? Ya karena dia dari pagi sampai siang ghibah. Ghibah itu sama saja dengan makan dagingnya saudara sendiri. Jadi harus diketahui bahwa ada yang namanya muhbitot, yaitu sesuatu yang memang tidak membatalkan puasa secara hukum fikih, tapi di situ membatalkan pahala puasa. Makanya Nabi pernah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Yang artinya betapa banyak umatnya Nabi Muhammad yang mereka itu puasa nahan haus dan lapar mulai dari subuh sampai maghrib, tapi mereka nggak dapat apa-apa, illal ju' wal atas, kecuali rasa lapar dan dahaga. Ini paham atau enggak ini? Paham ya? Paham. Kemudian yang perlu difahami juga, kita itu sebagai anak-anak muda itu ya memang berat ya, kadang godaan untuk berpuasa itu ya kadang ada aja ya, terutama ini anak-anak yang mahasiswa, ini berat ini kalau puasa, apalagi kalau
kuliahnya sudah offline ya. Nah, itu kesempatan di luar sana itu sangat terbuka lebar ya. Sangat terbuka lebar. Makanya harus benar-benar hati-hati, harus benar-benar ditahan ya. Jangan sampai pada akhirnya kita mokel. Ya, ini yang laki-laki ini sudah pernah mokel atau belum ini? Mokel itu kalau dalam puasa Ramadan itu berat. Dalam hadis di sini diterangkan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mana tadi? Man aftara yauman min Ramadan. Man aftara, barang siapa yang mokel yauman, satu hari saja ya, mokel setino doai fi Ramadana, pada bulan Ramadan, min ghairi rukhsatin, tanpa adanya sebuah rukhsah. Rukhsah itu apa? Rukhsah itu keringanan, mungkin karena dia sakit atau mungkin karena dia musafir. Jadi kalau ada orang mokel satu hari saja tanpa adanya udzur, wala maradin, dan tidak karena sakit, maka kata Nabi apa? Lam yakdihi saumud dahri kulluh. Maka satu hari mokel yang tanpa udzur tadi ini tidak akan bisa ditebus dengan puasa 1 tahun penuh. Dengan puasa apa? 1 tahun penuh. Makanya iki sing mokel ojo guyang-guyu iki. Iki berat mokel iki. Jadi kalau ada orang yang enggak berpuasa karena enggak puasa karena enggak ada udzur ya, nah itu nanti ini lam yakdihi saumud dahri kulluh, tidak akan bisa ditebus dengan puasa 1 tahun penuh. Makanya harus benar-benar ditahan, harus benar-benar serius dalam menjalani ibadah puasa Ramadan. Kemudian dalam bulan Ramadan itu bagaimana sih agar kita ini bisa jadi orang yang serius benar-benar menjalankan ibadah puasa? Maka kata Nabi apa? Idza qumta ila sholati fasholli sholata muwaddi, ay fasholli sholata muwadda. Ketika kalian hendak sholat, maka bayangkanlah seolah-olah sholat itu adalah sholat terakhir kalian. Sholat apa? Terakhir kalian. Maka apabila kita merasa, oh ini sholat terakhirku, oh ini ibadah puasa terakhirku, mungkin bulan ini adalah bulan Ramadan terakhirku, kira-kira kita akan serius atau enggak? Serius. Sholat isya ini sholatmu terakhir. Semisal Israel bilang ke kalian, nanti habis subuh kamu tak cabut nyawa, maka sholat isya malam ini adalah sholat isya terakhir. Kira-kira kita itu kalau sholat isya bakalan yang cepet-cepet atau lama? Lama, pasti bakal serius. Ya begitu juga dalam hal puasa, dalam bab puasa. Kalau kita benar-benar menyadari, kita membayangkan bahwa mungkin saja bulan Ramadan tahun ini adalah bulan terakhir bagi kita, maka tentu kita akan benar-benar serius menjalani puasa. Kita akan benar-benar membaca Al-Quran. Maka diceritakan Imam Syafi'i ya, ini anak-anak muda ini harus rajin tadarus Al-Quran ya. Imam Syafi'i itu kalau bulan Ramadan khatam berapa kali? Ada yang tahu? 1 hari itu khatam 2 kali Al-Quran. Siang khatam sekali, malam khatam sekali. Ya kalau kita kalian ini khatam berapa kali? Sehari 1 juz itu sudah bagus itu. 1 hari 1 juz. Ya, ngaji apa enggak ini? Ya, tadarus ya. Nah, harus tadarus.
Jadi Imam Syafi'i, bahkan ada cerita lagi Imam siapa? Imam Abu Hanifah itu dalam satu malam itu bisa hatam 2 kali. Bahkan Sayyidina Utsman bin Affan itu kalau sholat 2 rakaat hatam Al-Quran. Makanya ini bulan Ramadan, yang mana dalam bulan Ramadan itu unzila fihil Quran, bulan dimana diturunkan Al-Quran. Makanya harus rajin-rajin baca Al-Quran. Habis duhur baca Al-Quran, habis asar baca Al-Quran, habis maghrib, habis isya baca Al-Quran. Pokok minimal sehari berapa? Satu juz. Nek sehari hatam sekali, nggak mungkin kita ini bacanya gimana itu. Jadi karena apa? Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, dan itu terjadi pada tanggal berapa? 17 Ramadan. Dulu itu ada cerita lagi, ini ceritanya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad ini adalah muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad ini terkenal hafal 1 juta hadis. Masya Allah, hafal berapa? 1 juta hadis. Ini Remas Ar-Raudhah ini ada yang hafal berapa hadis ini? Hafal hadis innamal a'malu binniyat. Itu udah, itu tok kan yang dihafal. Itu pun nggak lengkap sampai selesai. Imam Ahmad ini dulu itu pernah mimpi itu ketemu Allah. Coba mimpi ketemu siapa? Ketemu Allah. Ya, dalam ilmu tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang itu mimpi ketemu Allah sah-sah saja. Dengan catatan apa? Dengan catatan dia gak bisa menggambarkan wujudnya Allah. Dia gak bisa apa? Menggambarkan wujudnya Allah. Kalau ada ulama, kiai, dia bilang aku habis mimpi ketemu Allah, Allah itu besar, Allah itu bercahaya gitu. Ini mimpinya mimpi yang sesat ini. Ini sesat. Karena Allah itu mukhalafatulil hawadisi. Allah itu beda dengan makhluk, beda dengan makhluk apapun. Allah itu juga enggak butuh tempat, enggak butuh waktu. Karena apa? Karena Allah itu sudah ada sebelum ada waktu dan tempat. Nah, ini nggak bisa bayangno pakai akal ya, nggak bisa. Makanya sebagian orang itu ada yang mungkin kalian pernah ngalami ya, membayangkan Allah ya, pernah nggak ini yang pernah ya? Allah itu besar, tinggi gitu ya. Ya itu adalah pemikiran yang keliru. Lah Imam Ahmad ini suatu malam dia mimpi ketemu Allah. Kemudian dia tanya, ya Rabb, bima yataqarrab ilaikal mutaqarribun. Wahai Allah, itu orang-orang yang jadi kekasihmu, yang kau cinta itu bisa dekat dengan panjenengan itu bima, dengan amal apa? Nah, itu. Akhirnya dijawab sama Allah. Jawabannya apa? Bikalami, dengan kalamku. Kalamnya Allah itu apa? Al-Quran. Kemudian tanya lagi Imam Ahmad bin Hambal ini, bifahmin am bi ghairi fahmin. Itu baca Qur'annya harus paham. Jadi baca Qur'annya itu harus paham atau enggak paham? Enggak paham juga dapat pahala. Kata Allah, bifahmin am bi ghairi fahmin. Jadi baca Quran itu mau paham atau enggak paham itu tetap dapat pahala. Yang wajib itu apa? Tartil dan tajwid itu wajib. Kalau paham atau enggak paham, yaitu tetap dapat pahala. Bikulli harfin asyratu hasanat. Jadi kalau orang baca Quran itu satu hurufnya dihitung berapa? 10 kebaikan. Nah, jadi beda sama orang baca kitab atau baca buku-buku Islami, beda.
Kalau Al-Quran itu per hurufnya pasti dapat pahala 10. Kalau baca kitab, baca hadis, ya beda, nggak seperti itu hitungannya. Kemudian ini bukanya jam berapa ini? 17.31, masih ada 15 menit ya. Nah, ini kalau menjelang berbuka itu kata guru saya itu, kalau kita berbuka itu jangan lupa menyelipkan sebuah doa. Menyelipkan sebuah doa. Karena apa? Salah satu doa yang mustajab adalah doa ketika berbuka puasa. Ini anak-anak muda ini yang punya cita-cita apa, yang punya keinginan apa, itu pas buka ya, pas minum nanti buka puasa, Allahumma lakasum wa bika aman wa ala rizkika aftar birahmatika ya arhamar. Nah itu nanti minum terus sambil berdoa, ya Allah aku kepengen tahun depan keterima kuliah semisal, ya Allah aku kepengen besok jadi orang yang mulia dunia akhirat, ya Allah aku kepengen besok bisa berangkatkan orang tuaku pergi haji gitu. Jadi doa itu dicicil setiap hari, insya Allah nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sendiri yang janji bahwa Allah tidak akan menolak doa yang dipanjatkan ketika apa? Buka puasa. Kemudian biasanya ya kalau di masjid-masjid itu kan ada salah satu doa atau wirid, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah, tahu, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah itu, ini ada hadisnya, ini di sini ada hadisnya ini. Kata Nabi, istaksiru fihi min arba'i hisalin. Ketika bulan Ramadan itu perbanyaklah 4 hal. 4 apa? 4 hal. Haslatani turduna bihima rabbukum wa haslatani la ghinan lakum anhuma. Jadi yang 2 hal ini apa? Bisa mendatangkan ridhonya Allah. Makanya pujiannya asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridho kawal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi yang 2 hal ini apa? Syahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfirunahu. Jadi perbanyak membaca doa ini, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah. Biasanya dibaca kalau di desa-desa ya. Kalau di desa-desa itu habis adzan, pujian-pujian itu pakai ini. Tapi kalau di daerah sini rata-rata dibaca pas habis sholat taraweh, dipakai wiridan. Kemudian yang khoslatani amallatani la ghinan lakum anhuma fatas'alunallahal jannata wa ta'udzuna bihi minan nar. Jadi yang 2 tadi adalah syahadat dan istighfar. Kemudian yang 2-nya lagi adalah apa? Memohon surga dan memohon dijauhkan dari api neraka. Jadi ini adalah anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini buat penutup ya, penutup ya. Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Yaitu barang siapa yang mau mengerjakan puasa Ramadan imanan, karena beriman kepada Allah, wahtisaban, dan tulus ikhlas menjalankan perintah Allah, maka janji Allah apa?
ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, maka dia akan diampuni segala salah dan dosa-dosanya. Makanya kita mumpung ini masih belum selesai, bulan Ramadannya masih di pertengahan, kita usahakan yang serius, usahakan yang dimaksimalkan ibadahnya, baca Qur'annya, sholat tarawihnya, kemudian sodakohnya, kemudian apa lagi, tadarusnya, kemudian apa lagi, THR-nya juga ya, juga pokok dimaksimalkan semua agar nantinya semua amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan tentunya segala salah dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini barangkali ada tanya jawab sebentar ya, kalau ada pertanyaan mungkin. Apa langsung ditutup doa? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pengajian pada sore hari ini membawa manfaat dan barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ya mujammilal ahwal jamil ahwalana, jamilna bil afiyah was salamah, wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah, wa aidna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.